Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eee, teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah, precision sharpening system atau alat asah presisi, dari sebuah produk merek Cina ya. Jadi yang akan dibahas untuk, malam hari ini adalah dari merek Ruixin ya, dengan seri RX009. Jadi ini dia produk case-nya. Ini sebelumnya sudah saya sempat buka dan sempat saya pakai, tapi saya ingin coba tampilkan di video kali ini sebagai review singkat ya. Dan ini dia kira-kira tampilan sebelum barangnya dirakit. Jadi kita akan rakit dulu si alat ini, karena ini masih disimpan dalam casingnya ya. Jadi kita akan rakit, nanti kita akan coba untuk mengasah di sebuah pisau dapur. Jadi kita langsung aja coba rakit. Jadi yang pertama kita harus pasang adalah, ini adalah base-nya ya. Jadi ini tempat dudukannya. Ini kita bisa jepit di meja ya, seperti ini. Nah, seperti ini kita jepit. Kita jepit sekuat mungkin. Nah, terus ini adalah jepitan pisaunya ya. Jadi kita nanti bisa lebarkan ke sisi kiri atau kanan. Nanti kita zoom lagi ya proses untuk yang jepitannya ini. Terus selanjutnya kita akan pasang ini apa namanya, semacam tiang dan apa ya ini mungkin ya, semacam giroskop atau apa ya, pokoknya nanti pas ngasah ini ada batang besi yang dicolokkan ke sini ya, untuk mengatur sudut asah nanti. Jadi sudut asahnya diatur lewat tiang ini. Jadi kita pasang dulu ini ke dalam base-nya itu, atau ke dalam dasar, bukan dasar ya, dudukan dari alat sharpening system ini. Nah, ini tinggal diputar saja. Pastikan ini terpasang dengan kuat ya. Dan ini adalah untuk sudut asahnya. Lalu kita akan rakit tempat ngasahnya. Jadi tempat ngasahnya itu berbentuk seperti ini. Jadi nanti akan ada batu yang dijepit di sini. Terus nanti kita akan ngasah di sini ya. Kita akan sambungkan dulu ini ke sini. Terus tinggal dijepitkan saja. Dan kurang lebih seperti ini sudah selesai. Proses perakitannya simpel. Dan nanti untuk proses menjepit pisaunya kita akan butuh bantuan alat ini. Jadi ini adalah kunci segi 6 ya, untuk mengunci pisau ke jepitan ini. Oke, dan dalam paket pembelian juga disertakan 4 buah batu asah. Jadi sini ada batu asah 1500, terus 600 grit ya, 600. Terus ada yang lebih kasar lagi 320, dan yang paling kasar adalah grit 120. Tapi nanti untuk proses ngasah saya tidak akan pakai batu ini, karena sekilas saya pegang batu ini kayaknya kurang gitu ya, kurang kualitasnya. Jadi nanti untuk ngasah, sebentar, rapin dulu ya. Saya sudah punya batu asah
dari diamond plate ya. Saya punya batu asa dari diamond plate, mulai dari grade 400, terus ada yang grade 800, 1000, sampai paling tinggi di grade 3000. Jadi nanti kita akan ngasah secara berjenjang ya, dari grade paling kasar ke grade paling tinggi menggunakan diamond plate ini. Dan untuk menentukan sudut asah kita butuh alat bantu tambahan lagi, yaitu digital inclinometer. Jadi ini semacam alat untuk mengukur kemiringan ya, atau orang menyebutnya waterpass digital gitu. Ya karena memang dia bisa mengukur apakah suatu alas itu eh, cukup datar atau tidak. Tapi ini sebetulnya alat ini digunakan untuk mengukur kemiringan. Tapi kalau memang teman-teman tidak mau beli alat ini, teman-teman bisa juga menggunakan HP atau handphone ya, baik Android ataupun iOS, cari alat atau software untuk mengukur sudut kemiringan. Itu ada. Tapi nanti saya tidak akan tunjukkan di sini untuk mempersingkat waktu. Jadi kita akan menggunakan alat ini ya. Kita akan lanjut untuk tes ngasah di pisau ya, menggunakan alat asah presisi ini. Jadi sebelum ke sana, saya akan coba detailkan dulu ya tentang seputar alat ini. Jadi cara kerja alat ini nantinya adalah kita akan ngasah seperti ini ya. Jadi di sini ada sebuah batu asa yang dijepit di batang alat asah ini. Terus, nah di bagian sini ada semacam giroskop ya. Jadi kita bisa berputar dengan leluasa, arahnya hampir 180 derajat ya, untuk melakukan proses ngasah ya. Jadi ngasahnya nanti seperti ini, ditarik mundur atau bagaimana lah nanti caranya. Nah nanti pisaunya akan dijepit di bagian sini, alat penjepitnya. Dan alat penjepitnya ini juga bisa kita putar. Jadi nanti pisaunya tidak perlu dilepas. Jadi nanti cukup kita putar seperti ini, dan kita bisa langsung ngasah di sisi sebaliknya. Terus di sini juga ada sedikit alat bantu yang sederhana atau berbentuk kawat. Yang ini fungsinya adalah untuk menaruh batang asah ini. Jadi supaya tidak kemana-mana ya. Kita taruh di alat untuk menyimpannya gitu. Jadi ini akan si batang pengasahnya itu tidak akan kemana-mana. Terus kita langsung pasang aja ya pisaunya. Jadi pisaunya ini akan kita jepit di sini. Jadi ini seperti ini. Mungkin ini kita gimana ya? Oke, saya buka aja dulu bagian ininya ya, biar teman-teman bisa enak melihatnya. Nah, seperti ini. Jadi pisaunya kita jepit di sini. Karena ini pisaunya cukup lebar ya, jadi kita bisa jepit ke bagian dalam. Tapi kalau pisaunya cukup tipis, nanti jepitnya sedikit aja ya. Ini tinggal kita jepit pakai penguncinya. Pastikan terjepit dengan kuat. Kalau teman-teman takut baret ya pisaunya, di sini bisa ditaruh semacam kertas atau selotip untuk melindungi pisaunya. Tapi karena saya nggak peduli sama pisaunya, jadi kita jepit aja langsung ya, nggak perlu ada pelindungnya biar nggak baret. Nah ini udah terjepit dengan kuat, pastikan terjepit kuat ya, karena ini supaya safety. Terus yang perlu teman-teman perhatikan nanti pada proses pengasahannya, hati-hati dengan bagian sininya ya, karena bisa jadi teman-teman kena ke tangan atau apa, itu teman-teman harus hati-hati. Nah nanti pada prosesnya kita akan membalikkan pisaunya. Sayangnya ini alat untuk membaliknya itu tidak begitu bagus ya, jadi kita harus menarik kayak gini, tarik kayak gini nih, ini karena berbentuk ada semacam pernya di dalam sini. Jadi kita putar seperti ini, terus dibalik kayak gitu. Terus balik lagi ke sini. Atau mungkin karena nanti mungkin akan kehalang sama si batangnya,
kita akan balik seperti ini. Nah, kayak gitu. Terus balik lagi seperti ini. Sekali lagi, pada proses membaliknya teman-teman harus hati-hati ya. Oke, terus ini kita akan coba pasang di sini. Nah, ini si batang pengasah ini kita bisa pasang guide atau apa ya, pembatas, supaya nanti jadi pembatasnya itu membatasi bagian atas. Nah, jadi waktu ngasah ini tidak akan kena sampai sini, tapi bagian ujung ini masih kena ya. Jadi nanti harus hati-hati aja, karena yang bagian sini tuh ini tidak bisa digeser ke sebelah sini. Sayangnya ini tidak bisa digeser ya. Jadi ini udah di maksimum di situ. Jadi kita pas waktu ngasah nanti hati-hati aja, jangan sampai ngasah terlampau sampai kena ke bagian sininya. Terus untuk masang batu asahnya ini cukup ditarik aja. Ini ada per juga di sini sebagian sini. Terus kita tinggal masukkan batu asahnya. Jadi saya akan pertama kali menggunakan batu asah yang grit 400. Jadi ini kita masukkan. Dan ini udah ngunci ya. Ini udah tidak akan kemana-mana, tidak akan jatuh. Nah, supaya nanti tidak kemana-mana si debunya, kita akan kasih minyak ya di batu asahnya ini. Jadi di batu asahnya kita kasih minyak singer, seperti pas proses pengasahan biasa. Dan kita bisa langsung mengasah. Tapi sebelum kita mengasah, kita harus menentukan dulu sudut asahnya. Nah, inilah fungsi dari alat inclinometer ini. Jadi alat untuk mengukur kemiringan. Nah, caranya bagaimana? Kita nyalakan dulu alatnya. Nah, ini on ya. Terus kita pasangkan di bagian batang sebelah sini. Nah, ini akan muncul sudutnya. Lalu kita akan zerokan. Jadi di sini tuh ada 3 tombol. Ada on off, terus ada zero. Nah, kita tekan tombol zero. Jadi kita nolkan dulu. Nah, ini udah 0, berarti ini sebagai sudut referensi awalnya. Terus waktu ngasah, ini kan sudutnya itu ditentukan oleh batang ini. Jadi kita taruh di batang sini. Maaf. Nah, jadi ini contohnya adalah kita akan mengasah di sudut berapa nih? Di sudut 17,5 derajat lah, sekitar segitulah ya. Jadi nanti kita akan mengasah di sudut itu. Jadi pisau ini sebelumnya saya asah. Tadi saya sudah cek sudut asahnya itu, mata asahnya itu di sekitar 10 derajat. Menurut saya untuk pisau cacah daging ini itu terlampau flat ya. Jadi kita akan coba bikin mata baru di sudut 17,5 derajat. Kita langsung mulai saja ya prosesnya. Jadi proses ngasahnya itu adalah kita akan tarik seperti ini, maju mundur seperti ini, sampai ujung ya. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana kita lakukan proses seperti itu. Ini prosesnya tergantung dari sudut asah yang akan kita bikin ini. Jadi karena ini saya bikin sudut asahnya cukup baru ya, dari 10 derajat ke 17 derajat itu cukup jauh. Jadi prosesnya mungkin akan makan waktu agak lama. Jadi nanti proses ini akan saya percepat saja ya di videonya.
Jadi ini saya sudah selesai bikin mata baru di salah satu sisi. Kita akan balik ke sisi lainnya untuk bikin mata di sisi lainnya ya. Proses pembalikannya seperti ini. Dan ini harus hati-hati ya, jangan sampai bagian tajamnya melukai tangan kita. Ini udah dibalik, kita tinggal melakukan proses yang sama seperti di sisi sebelumnya. Proses pengecekan bur ya di pisau dengan proses dengan alat asah presisi ini agak sedikit berbeda dengan proses pengecekan bur biasanya. Jadi kita ngecek burnya itu di seperti ini ya. Ya kalau kita lagi ngasah kan kita ngeceknya dipegang gini pisaunya, tapi ini di sini kita cek di sisi bawahnya ya. Nah, kalau udah ada bur berarti itu udah berbalik ya matanya. Nah, itu saatnya kita balikan lagi untuk menghilangkan burnya itu. Tapi ini karena kita memang lagi bikin mata baru ya, jadi kita akan pastikan matanya itu terbentuk dulu, baru kita selesaikan nanti bur-burnya itu. Kita akan lanjutkan prosesnya sampai mata pisau yang kita inginkan dengan sudut asah yang kita udah tentukan tadi terbentuk ya. Ini akan makan proses cukup lama. Jadi sekali lagi nanti pada saat di videonya akan saya persingkat ya. Kalau dirasa sudah cukup ya mengasah di satu buah grid, misalkan kita udah selesai dengan di grid yang 400, kita langsung ganti dengan grid yang lebih tinggi selanjutnya. Contohnya saya akan menggunakan grid 800 dulu ya. Atau teman-teman bisa langsung loncat ke grid 1000 juga boleh. Tapi kita akan coba di grid 800 dulu. Seperti biasa, kita akan kasih pelumas ya dengan minyak Singer. Lalu kita asahkan. Nah, ini teman-teman, proses ngasahnya sudah selesai ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini dari mulai batu yang 400 sampai ke batu yang 3000 ini udah hitam-hitam semua. Ini kenapa abrasif seperti ini? Bukan abrasif. Kenapa kita ngikis banyak seperti ini? Karena memang saya lagi dalam proses bikin mata baru ya. Jadi memang karena kita bikin mata baru, jadi baja yang dikikis itu banyak. Tapi kalau memang kita ngasah di mata yang sama, harusnya sih tidak sehitam ini ya. Kita langsung coba tes ketajaman aja ya. Kita coba tes ketajaman hasil asahan dari alat asah ya, presisi ini seperti apa. Nah, ini sudah saya cabut, kita bersihin dulu sedikit. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Ini bekas ngelapnya hitam banget. Jadi banyak banget memang bagian yang kita kikis untuk bikin mata baru ini. Ini mungkin karena saya memang juga baru pemula ya, teman-teman. Jadi ini hasil asahannya itu rapi, tapi belum serapi yang saya harapkan ya. Dan memang ini karena malam ya, jadi pas tadi saya ngasah di grid yang rendah, itu berisik banget. Jadi saya nggak enak, takut berisik ke tetangga. Jadi ini mungkin pada saat itu belum sempurna, saya udah pindah ke grid yang lebih tinggi. Oke, kita coba tes ketajaman dulu ya di kertas sebelum kita kita stropping ya. Ini udah lumayan tajam, tapi kita akan coba stropping apakah bisa lebih enak lagi. Kita stropping ya. Stropping itu tidak perlu ditekan kuat-kuat ya, cukup mengambang aja.
Lalu kita stropping di sisi sebaliknya. Nah, ini udah selesai kita stropping. Kita coba tes ketajamannya lagi ya. Nah, ini udah lumayan tajam ya. Tajam. Jadi alat apa namanya? Si precision sharpening ini atau alat asah presisi ini dari merek Ruixin ya. Ini memang bisa menghasilkan hasil asahan yang bagus ya. Jadi dari fungsi dari alat ini sebetulnya bukan untuk ketajamannya ya, karena kalau kita ngasah biasa juga pasti tajam. Tapi sudut asah yang konsisten ya teman-teman. Karena tadi kan kita pakai alat ya, dengan sudut asah yang kita sudah atur itu konsisten. Jadi hasilnya nanti di sudut asah inilah yang harusnya konsisten gitu. Cuma ini hasilnya ini tidak sekonsisten yang saya harapkan ya, karena mungkin tadi saya bilang pada waktu saya ngasah di grid yang rendah, tadi ada berisik gitu, agak berisik, jadi saya agak takut itu bikin berisik ke tetangga ya. Oke, jadi mungkin itu saja review singkat dari alat ini. Tapi sebelum teman-teman berniat untuk membeli alat ini, kebetulan alat ini memang sudah masuk ke Indonesia ya, dan bisa dibeli di Indonesia. Harganya sekitar 500 ribuan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, teman-teman juga harus investasi lagi ke batu asah diamond plate seperti ini. Karena untuk saat ini hanya batu ini yang pas ditempelkan ke alat ini ya teman-teman. Jadi batu ini yang paling pas ditempelkan ke alat sharpening ini. Dan per batu ini harganya sekitar 40.000. Saya beli sih 39.000 ya, 40.000 lah ya. Jadi kalau saya beli ini dari grade 400 sampai 3.000, ini ada 1, 2, 3, ada 7 ya. Teman-teman harus nambah sekitar 280.000 lagi. Ini harga ini udah 500-an tambah 280.000, jadi sekitar 700.000 sampai 800.000 lah untuk implementasi ini. Belum alat ini ya. Alat ini sekitar 100 ribuan ya. Lupa saya alat ini. Nanti saya cantumkan juga pembeliannya, link pembeliannya. Jadi sebelum teman-teman nanti berniat beli alat ini, ada satu hal yang teman-teman harus ketahui. Alat ini tuh bukan alat yang terbaik di kelasnya ya. Bahkan ini boleh dianggap dengan harga segitu itu ini adalah alat yang paling entry level ya di kelas untuk precision sharpening system. Jadi dengan harga segitu itu ya jangan terlampau berharap banyak lah gitu. Jadi ini harganya termasuk yang paling murah gitu di kelasnya. Jadi dengan harga segitu itu teman-teman jangan berharap banyak dengan hasil dari alat ini, walaupun hasilnya bisa maksimal ya, tapi hasilnya itu mungkin tidak akan semaksimal dengan alat yang lebih premium lagi. Jadi itu aja untuk sekilas dari review alat ini. Nanti saya akan coba bahas di video yang lain biar tidak terlalu panjang tentang kelebihan dan kekurangan dari alat sharpening system dari Ruixin ini ya. Untuk sesi kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat.